Hai Sobat Gunung, kembali lagi bersama Junior di channel Trita Junior. Karena di pembahasan masih gunung, salam KDG, kopi dan gunung. Di video kali ini Junior mau membahas apa aja sih yang ada di career Junior saat Junior mendaki. Let's go Junior. Hai Sobat Gunung, dari Junior pertama pendakian, Junior tidak pernah diajarkan untuk membedakan gunung sekecil apapun itu. Maupun itu gunung 1000, 2000, 3000, tapi SOP Junior itu hampir sama di ketinggian 3000. Jadi teman-teman kalau naik gunung itu meskipun itu gunung 1000, teman-teman tidak boleh meremehkan gunung karena gunung tetaplah gunung. Langsung saja kita masuk bahas perlengkapan apa aja yang Junior pakai saat di gunung. Yang pertama, pakaian, celana, dan sepatu gunung. Celana, pakaian, dan sepatu gunung itu ada beda sama pakaian celana sepatu biasa. Dan yang paling harus kita gini adalah sepatu gunung, karena sepatu gunung itu bisa melindungi mata kaki dan pergelangan, dan kita harus menggunakan kaos kaki itu di atas mata kaki. Kita kalau saat naik gunung itu tidak boleh menggunakan sandal gunung. Asya boleh, tapi lebih safety kita menggunakan sepatu karena bisa melindungi mata kaki dan pergelangan kaki. Dalam pendakian Junior selalu membawa dua tas, yaitu carrier dan tas emergency. Dalam pendakian kita pasti tidak mau kan ada sesuatu hal buruk terjadi dalam pendakian kita, tapi kita tetap harus menyiapkan apa saja peralatannya. Nah, peralatan Junior yang bawa ini adalah tas emergency. Tas emergency ini Junior tidak akan membukanya dari pertama naik sampai turun, karena ini Junior akan membukanya saat keadaan gawat saja. Nah, mari kita langsung bahas apa saja isi dari tas emergency Junior. Di sini ada 2 batang coklat. Nah, dan di sini ada Big Bubble. Big Bubble itu bisa menahan dehidrasi atau kehausan. Dan di sini juga ada minum kan. Di sini ada Gazero, dan Diapet, dan Oralit, dan Salonpas. Nah, Salonpas ini gunanya kalau kita lagi misalnya ada pusing, terus kita agak kedinginan, Junior sarankan untuk memakai Koyoto di nadi agar tidak ada pembekuan. Dan juga ada blanket. Blanket ini bisa menahan kedinginan meskipun cuma selimut biasa. Kalau ini dipakainya di tas emergency karena saat kita summit kan kita tidak bawa sleeping bag kan, jadi bawalah blanket ini karena blanket juga tidak menghabiskan tempat. Ada alkohol swab atau tisu alkohol, ada betadine, dan juga ada polisi lain untuk menangkal mah kalau kita mahnya kambung. Dan juga ada headlamp emergency. Kita di tas emergency atau carrier kita juga harus membawa headlamp karena headlamp itu sangat penting saat ada di gunung. Dan ada korek bisa menghidupkan api unggun, tapi kita kalau menghidupkan api unggun tuh harus saat keadaan emergency, jadi tidak disarankan saat keadaan normal. Ada juga gelas aluminium. Gelas aluminium ini selalu Junior bawa meskipun aluminium karena bisa memasak air, tapi cuma air aja ya. Ada minyak telon. Minyak telon ini bisa menghangatkan tubuh saat kita kedinginan saat di tenda. Ada sarung tangan, ada tali webbing. Tali webbing itu sangat berguna juga ya teman-teman.
ada jas hujan, ada pisau lipat. Di sini ada buff, ada tisu, dan ada baju aluminium. Dan benda terakhir yang selalu Junior bawa adalah laser. Laser ini sangat berguna saat kita emergensi karena bisa menembus kabut dan mengetahui posisi kita. Tas emergensi ini bisa bertahan minimal 3 hari saat kita tersesat. Nah, sekarang ayo kita bahas isi carrier Junior. Ayo kita bahas isi dari carrier Junior. Yang pertama ada sleeping bag atau SB. Dalam pendakian itu para pendaki tidak boleh menggunakan sarung bag atau selimut bag. Disarankan menggunakan sleeping bag karena sarung itu ketebalannya sangat beda dan selimut juga kan. Jadi disarankan para pendaki untuk menggunakan sleeping bag. Yang kedua ada tisu. Tisu harus tetap dibawa. Yang ketiga ada sandal. Sandal ini harus boleh digunakan saat kita di tenda saja, tidak boleh digunakan saat trekking karena sangat berbahaya. Dan ada baju Junior saat pendakian itu selalu membawa satu style saja, pakaian, legging, dan celana angin. Dan Junior selalu membawa yang namanya jaket. Di setiap pendakian tuh kita harus membawa jaket, tidak boleh menggunakan pakaian itu. Tidak boleh menggunakan pakaian double saja, kita harus juga menggunakan jaket karena jaket ketebalannya tuh lebih tebal daripada pakaian biasa. Dan ada camilan makanan ringan. Kita boleh membawa apa saja, roti boleh, makanan ringan kita boleh bawa apa saja ya kan, karena makanan ringan tuh bisa menghambat lapar saat di perjalanan. Dan ada P3K. P3K ini lebih lebih komplit daripada di tas emergensi karena di sini isinya tuh lebih banyak daripada tas emergensi. Dan ada headlamp. Kita harus membawa headlamp tuh minimal 2 untuk tas emergensi dan di carrier. Headlamp ini Junior taruh di atas saja ya, karena agar lebih mudah diambilnya saat keadaan malam. Dan ada jas hujan kita harus bawa dan kita taruhnya harus di atas ya kan, karena kalau mau ngambil jas hujan tuh harus biar gampang. Dan ada yang terakhir ada sarung tangan. Sarung tangan kita juga harus bawa karena ini sangat penting untuk SOP penghangatan badan.
Dan ada kaos kaki. Kaos kaki kita minimal harus bawa gantinya lah. Kalau misalnya kita kehujanan pasti kaos kakinya basah. Jadi kalau kaos kaki basah kita harus menggunakan kaos kaki yang kering. Dan yang terakhir, tas emergency. Nah, teman-teman, di dalam ini ada matras. Matras ini gunanya untuk menyeimbangkan tas dan meluruskan agar saat kita membawa itu kita masih bisa menyeimbangkan tasnya. Dan ada plastik. Plastik ini gunanya kalau kita tas kehujanan, kalau tasnya kemasukan air itu barang-barangnya tidak akan basah karena ada ini. Ya, sekarang kita udah selesai packing. Ayo kita timbang berat tasnya ini. Nah, teman-teman, berat tasnya ini sekitar 10 kilo. Jadi kalau teman-teman mau tahu berat carrier yang ideal, berat badan teman-teman dibagi 4. Nah, berat badan junior kan 40, dibagi 4 berarti sama dengan 10 kilo. Nah, ini pas 10 kilo. Nah, kalau teman-teman mau pakai carrier, teman-teman harus menggunakan ini. Dan ini dikeratkan, karena kalau kita menggunakan ini, jadi semua beban tidak menanggung pada pundak sini. Jadi kalau kita terlalu lama menahan pundak sini akan menimbulkan pusing-pusing. Jadi tapi kalau kalian menggunakan ini, tapi saat perut kita sakit, kalian bisa menggunakan seperti ini. Di pangku di sini, tapi tidak boleh lama-lama. Ya, seperti itu saja videonya pada hari ini dulu. Semoga bertemu di video selanjutnya, dan terima kasih yang udah subscribe, like, komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oh ya, sebelum penutupan, salam KDG, Kopi dan Gunung.